Judi online yang kian marak di tengah masyarakat. Untuk sang pemuda 31 tahun maraknya di Riau judi yang online memiliki berkedok kekayaan aplikasi judi game online menyeret polisi selebritas karena dan ternyata selebgram terlibat di tanah air sindikat judi yang online diduga dari aktivitas mempromosikan. Pada saat ini, Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi. Namun, ini menjadi pertanyaan kita semua. Apakah judi online atau slot online itu mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia? Ya, terkait judi online tersebut, Indonesia menempati posisi pertama di Asia Tenggara dengan judi online terbanyak, sebesar 200.000 pengguna aktif, terhitung dalam data. Tentunya dong, 200.000 itu bukanlah angka yang sedikit bagi pemain judi online terbanyak di Indonesia. Kendati demikian, hal tersebut membuat negara Indonesia meraup kerugian yang sangat tinggi, yang hingga 200 triliunan rupiah. Maka dari itu, mari sama-sama kita bedah, apakah ekonomi yang menurun di Indonesia ini disebabkan oleh judi online tersebut? Mari kita cari tahu. Menurut Bapak ini ya, sangat pengaruh sekali. Karena misalnya itu ada teman Bapak ini ya yang suka main judi online juga, mau berani minjam uang pada Bapak karena untuk mau judi online itu top up gitu misalnya. Sangat pengaruh karena perekonomian di rumah tangganya lagi sulit. Kalau kehidupan sehari-hari itu contohnya di sekitar lingkungan Bapak misalnya itu kan, teman-teman misalnya itu, dia tuh malas bekerja, malas berusaha, dan ingin menghasilkan pendapatan itu di dalam judi online tersebut. Tidak memikirkan orang sebelah, misalnya keluarga, jadi diri sendiri. Itu dampaknya tuh, jadi malas jadinya karena kebutuhan tadi kan diharapkan di judi online tersebut. Jadi malas jadinya. Disclaimer dulu ya, ini menurut pemikiranku sendiri dan beberapa sumber itu sangat berpengaruh ya. Berpengaruh itu sebenarnya bukan berpengaruh dengan penghasilan orang-orang yang menjadi sedikit ya, atau orang-orang yang jadi banyak nggak kerja, nganggur, itu bukan kayak gitu. Tapi ngaruh ke ekonominya itu lebih ke kebocoran ekonomi ya. Jadi bukan penghasilan orang itu jadi turun, daya beli itu turun, bukan seperti itu. Lebih ngaruh ke judi online itu uangnya putarannya sangat besar, bahkan 1 tahun aja berdasarkan suatu data itu sampai ratusan triliun ya, kalau nggak salah bisa di searching lagi, sampai ratusan triliun, dan itu bocor ke luar negeri semua, tidak jatuh ke Indonesia, sehingga uang itu tidak berputar di Indonesia. Bayangkan kalau itu terjadi dalam waktu yang panjang, otomatis uang kita terbuang semua keluar. Berdasarkan dari data Buta Matematika Indonesia, itu sangat berpengaruh. Karena apa? Judi itu dilakukan kebanyakan oleh orang yang simpelnya tidak bisa hitung, tidak punya ilmu kalkulasi, sehingga mereka nggak tahu bahwa judi itu tidak mungkin menang. Judi itu tidak mungkin menang. Padahal dalam ilmu peluang kombinatorika itu jelas bahwa judi itu tidak mungkin menang. Bandar itu selalu menang, dan itu nyata, secara ilmiah itu nyata. Untuk mengatasi itu sebenarnya simpel ya, karena judi online itu kan benar-benar disadari di Indonesia tuh efeknya sudah sangat besar, dengan angka yang ratusan triliun itu kan bukan angka yang kecil. Sedangkan sebenarnya pemerintah itu jika ingin melakukan blokir terhadap situs-situs seperti itu, dalam hal ini biasanya judi bola, judi slot, itu sebenarnya sangat gampang. Indonesia tuh punya semua instrumen untuk memblokir semua itu. Tapi kan ada hal-hal lain di balik itu yang di luar kontrol, sehingga salah satu solusi terbaiknya adalah pemerintah memblokir situs-situs seperti itu, situs-situs judi online itu diblokir. Dan kalau untuk ke masyarakat itu benar-benar sudah banyak dilakukan, karena program-program Buta Matematika, literasi itu tuh sebenarnya sudah banyak diedukasikan. Karena untuk dilarang tanpa edukasi itu benar-benar tidak bisa dilakukan, karena
orang yang melakukan judi online pun karena mereka minim edukasi. Jadi kalau cuma untuk larangan, mereka nggak butuh itu. Karena mereka maunya menang dan dipintarkan, antara dua itu. Mereka akan menang atau dipintarkan. Kalau menang mereka bakal senang, dan dipintarkan mereka akan stop. Gitu. Jadi pemerintah stop lakukan itu, atau benar-benar lakukan sosialisasinya diperbanyak lagi. Walaupun sekarang sudah ada. Ya baiklah pemirsa, di sini saya akan menampilkan data di sebelah kanan saya, yaitu data jumlah transaksi uang yang telah habis dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia yang dihabiskan untuk judi online. Terlihat data dari 2017, 18, 19, 20, 21, dan 2022, yaitu terus naik. Dari yang merah itu adalah jumlah transaksi, dan yang hijau itu adalah uang yang telah habis dikeluarkan untuk bermain judi online tersebut. Dari 2017 terdapat 250.000 transaksi, yang mana hal tersebut meraup kerugian sekitar 2 triliun rupiah. Kemudian lonjakannya terus bertambah dan terus naik secara signifikan dari 2017 hingga 2022. Namun yang sangat besar itu ada 2021 dan 2022. Di tahun 2021 itu ada 43,6 juta kali transaksi, yang mana pengeluaran uang untuk judi online tersebut ada sekitar 57,9 triliun rupiah. Dan kemudian 2022 itu ada 2 kali kelipatan dari 2021. Ada sekitar 104,4 triliun rupiah dengan transaksi 104,8 kali juta transaksi. Selanjutnya saya akan menampilkan data penduduk miskin yang ada di Indonesia. Dapat pemirsa lihat di sebelah kanan saya, itu data dari 2018 hingga tahun 2022. Jumlah kemiskinan saat ini tahun 2022 kemarin ada sekitar 26,16 juta. Yang menjadi pertanyaan, walaupun data kemiskinan Indonesia itu turun dari tahun 2021 menjadi dari 27,54 juta menjadi 26,16 juta. Apakah hal tersebut tidak terpengaruh bagi uang yang diraup dari judi online tersebut? Namun 26,16 juta itu bukanlah angka yang sedikit, walaupun itu menjadi penurunan dari tahun 2021. Nah, mungkin saya sudah memaparkan beberapa data yang rinci yang telah saya ambil. Kemudian saya akan menjelaskan kepada pemirsa bahwa judi online ini bukanlah hal yang disepelekan, melainkan ini adalah suatu permasalahan yang serius yang dihadapi bagi masyarakat Indonesia. Dampak negatif dari pengaruh judi online ini sangatlah buruk. Pertama, kita dapat membuat malas karena candu untuk bermain game online yang berbasis untuk mengeluarkan uang tersebut. Dan kemudian kita akan terbiasa untuk menghutang untuk pembayaran yang kita lakukan untuk bermain judi online tersebut. Dari faktor tersebut, faktor negatif itu sangatlah berpengaruh bagi kehidupan kita. Maka dari itu, saya menghimbau untuk teman-teman semua untuk mengurangi, bahkan tidak pernah untuk memainkan judi online tersebut, karena sangat berpengaruh buruk bagi kehidupan kelak atau kehidupan tua nanti. Dan ini terutama bagi anak-anak dewasa, orang tua, bahkan ibu rumah tangga. Ya baiklah pemirsa, kita semua berperan aktif untuk menekan jumlah orang yang kecanduan dalam permainan judi online tersebut. Dan kita semua dapat menanggulangi, dan kita semua dapat berpikir positif. Namun di balik pikiran positif itu, apa yang dapat kalian lakukan untuk menekan lajunya judi online ini?